Hai sahabat Nose, kembali lagi dengan saya Wendy. Hari ini kita akan berbicara tentang picky eater. Pengen konten yang relate? Scrolling tapi tetap bermanfaat. Atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Siapa yang punya teman atau keluarga atau mungkin anak atau orang tua yang mereka makannya tuh terbatas banget. Anak misalnya mereka makannya yang teksturnya lembek aja. Kalau misalnya keras mereka nggak mau makan. Atau sukanya yang crunchy aja. Kalau lembut mereka nolak untuk makan. Biasanya yang dikenal dengan picky eater itu adalah orang yang sering pilih-pilih makanan. Dan mereka ada preferensi tertentu terhadap makanan yang mereka makan. Jadi makanannya biasanya terbatas. Dan mereka biasanya tiap hari menunya itu-itu aja. Kalau mereka pergi keluar atau di rumah sekalipun ya gak mau makan makanan yang baru, atau mereka menolak untuk menuhin gizi yang memang mereka perlukan, terutama kalau di anak ya, karena yang namanya anak-anak ataupun orang gede sekalipun kita kan semua perlu gizi ya. Kadang anak yang picky eater atau orang yang picky eater juga mereka lebih punya preferensi terhadap makanan yang rasanya itu gak pekat, jadi mereka gak kaya akan terasa tapi justru sederhana atau simple. Misalnya garamnya dikit, micinnya dikit, atau manisnya dikit. Jadi rasanya sederhana sekali atau justru kadang gak ada rasa. Kalau anak kita picky eater, biasanya kita harus ngapain? Semua orang yang anaknya susah makan pasti stres. Ini anak kalau gak makan ya, nanti gedenya gimana? Sehat gak nih? Jadi hal pertama yang perlu kita hindari adalah untuk maksa mereka makan. Karena ketika kita mulai maksa dia untuk makan, suara kita naik, suruh dia habisin ya, kita yang ngambilin porsinya, dia harus habis semuanya. Akhirnya gimana? Ya jadinya waktu makan itu nggak jadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Sedangkan anak-anak yang dunia bermain, anak usia 2-4 tahun itu wajar sekali kalau mereka lagi pilih-pilih makanan, karena mereka masih lagi mengeksplorasi kan ya lingkungan sekitarnya, dan juga mencari tahu hal memang yang mereka suka, hal yang memang mereka nggak suka. Jadi yang bisa kita lakukan salah satunya adalah untuk membuat waktu makan itu menyenangkan. Misalnya apa? Kita taruh kayak 6 makanan yang berbeda, 6 sayuran yang berbeda, atau 3 sayuran yang berbeda. Brokoli rebus, kentang rebus, wortel rebus ya. Kita taruh di sana, terus lihat anaknya mau coba nggak. Kalau misalnya dia nggak mau coba, coba lagi besoknya. Dia nggak mau coba, coba lagi besoknya. Jadi ada variasi makanan yang mereka bisa pilih. Tapi ada juga yang biasanya mereka makan. Misalnya, kalau anaknya biasanya makan ayam, telur, nasi, dia nggak mau makan brokoli atau sayuran sama sekali, tekstur makanan yang mirip makanan yang mereka suka coba kita berikan, atau rasanya kita sederhanakan, kasih mereka coba pegang, ajak mereka buat masak bareng. Kita yang ngambilin makanannya, kita yang morsiin, tapi mereka mau makan sebanyak apa makanan yang disajikan, lebih baik mereka yang menentukan untuk punya kesadaran terhadap rasa kenyang, karena mereka juga punya selera mereka sendiri. Jangan kasih sogokan. Kalau kamu makan ini, nanti habis kamu makan kamu dapet ini. Kalau kamu makan, nanti dibeliin mainan. Hindari yang seperti itu karena motivasinya jadi mainan atau dibalik yang kita tawarkan, bukan makan itu sendiri. Jadi kalau anaknya picky eater, yang penting adalah kita menciptakan tempat dan lingkungan yang nyaman bagi anak untuk mengeksplorasi atau mulai mengeksplorasi makanan, terutama hal-hal baru, rasa-rasa baru, supaya mereka mulai mengkaitkan lingkungan makan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Mencoba makanan baru itu bukan sesuatu yang menakutkan, dan ketika kita nyoba, mama papa senang, contohnya seperti itu. Dan kalaupun mereka misalnya nyoba dan gak suka, mereka merasa cukup aman untuk mengeksplorasi mereka punya preferensi. Ketika mereka mulai pilih-pilih makanan, jangan cepat-cepat bilang, ih kamu pemilih banget sih, ih kamu susah banget makannya. Karena ketika kita memberikan label, apa yang kita ucapkan, kata-kata kita akan menjadi pikiran mereka ketika mereka berhadapan dengan situasi sehari-hari nantinya. Jangan putus asa, terutama kalau berhadapan dengan anak yang picky eater. Jangan cepat nyerah, memang sulit, tapi salah satu yang bisa kita lakukan untuk membantu kita mengatasi tantangan ini juga ya, kita bikin makanan-makanan yang menarik bagi kita. Wortel kita potong misalnya jadi bentuk bintang, pisang dijadiin banana split ya, pisang dipotong 2, di serve-nya beda, supaya apa? Biar anaknya juga ngerasa itu fun, kita juga ngerasa itu fun, jadi kadar stresnya mungkin bisa
termitigasi. Gak usah diburu-buruin kalau mereka lagi makan ataupun mencoba makanan baru. Berikan cukup waktu untuk anak bereksplorasi dan mencoba makanannya atau berinteraksi dengan makanan yang di hadapan mereka. Sekali lagi, picky eater itu anak usia 2-4 tahun itu tuh wajar sekali. Dan ketika nanti mereka udah dewasa ataupun mereka sudah besar, mereka bisa nentuin sendiri mereka mau makan apa. Sekian tentang picky eater. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan dituliskan di kolom komentar.